Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Baik ya ikhwah, kita mulai. Sanabda sawahayyukum bi tahiyatil islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu membaca kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pada bab yang lalu kita sudah menyelesaikan, yaitu di halaman sekarang halaman 48 ya. Di halaman kemarin halaman 47 kita menyelesaikan bab apa? Birrul al-walidain wa in kana dzaliman. Adalah tetap kewajibannya berbakti seorang anak kepada kedua orang tuanya, wa in kana dzaliman, walaupun mungkin dahulu didapatkan hutang-hutang kepengasuhan. Ya, orang tuanya berbuat zalim pada dirinya, tidak memberikan hak-hak seorang anak, baik itu hak nafkahnya secara lahiriah maupun haknya nafkah yaitu at-tarbiyah, pendidikan. Ikhwatal aizah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab, yaitu bab layyinul kalam liwalidayh, bab berlemah lembut ya, bab berinteraksi, adab-adab berinteraksi kepada kedua orang tua. Halaman 48. Ada lanjutan ya, materi yang terintegrasi, tersambung dari materi yang sebelumnya. Kalau orang tua kita zalim, tetap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada keduanya. Menjadi pertanyaan, bagaimana kita berinteraksi, bermuamalah dengan kedua orang tua kita, ya mereka notabene zalim atau orang tua kita yang soleh? Maka dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala pada hadis ke-8, bab layyinul kalam liwalidayh, berlemah lembut ya, berinteraksi kepada kedua orang tua kita. Nah, ada yang bisa membacakan hadisnya, Pak? Ini tanpa teks Arabnya ya, langsung terjemahannya. Nah, silahkan Pak, boleh dibacakan hadisnya? Ya, hadis ke-8. Baik, tafadhol. Telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Mikhrad, ia berkata, telah mengabarkan kepada saya Toisalah bin Mayyas, ia berkata. Nah, cukup kita cukupkan dulu di sanad rantai daripada perawi hadisnya. Adalah di sana terdapat hal yang menarik. Bismillah, alhamdulillah wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, adalah adab ketika kita membaca karya para ulama ya, dengan membuka dengan bertabarruk, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, memohon barokah atas apa yang sedang kita lakukan dari ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amalan apapun, amalan kebaikan apapun hendaklah dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sholawat serta salam kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita doakan penulis rahimahullahu taala, semoga Allah mengampuni beliau, kedua orang tua beliau, dan memberikan manfaat ilmunya di dua tempat, yaitu di darain, di dunia dan di akhirat. Ikhwatul aizah rahmanallahu wa iyyakum, di sebagian teks ya, di sebagian buku diterjemahkan langsung pada Miyas ya, Toisalah bin Mayyas. Nah, di sini ada hal menarik ya. Musaddad adalah rawi yang sikoh, kata para ulama, adalah rawi yang kuat ya, kuat ingatannya, kuat hafalannya, kuat dalam penulisannya. Kata para immatul hadis bahwasanya as-sikoh ya, az-zabt itu ada dua macam. Yang pertama, zabtus sadr, adalah kuat ya di dalam hatinya, maksudnya adalah kuat hafalannya ya. Nah, ini kadang-kadang dilemahkan oleh para ulama ketika ada suatu hal. Di antara faktornya apa yang dilemahkan? Karena kuat hafalannya
faktor usia mempengaruhi. Dahulu hafalannya luar biasa, tapi setelah ya Allah Subhanahu wa taala karuniakan usia yang semakin senja, ya banyak hafalan yang terlupakan. Nah, ini hal yang biasa, tabiat. Kemudian yang kedua, ada ulama yang hafalannya luar biasa, ya. Kemudian karena ada suatu perkara, ya, suatu hal bencana, misalkan kebakaran, kitab-kitabnya terbakar, kitab-kitabnya koyak. Nah, setelah itu periwayatannya menjadi kacau. Maka jenis yang kedua ini dinamakan dobtul kitabah, kuat dalam penulisan. Nah, jadi sikoh ada dua macam, sikotu as-sadr, ya, kuat dalam hafalan dan dalam penulisan. Ikhwatul aizah rahmanullah wa iyyakum. Kemudian ada seorang perawi bernama Ismail bin Ibrahim. Nah, ini adalah hal yang menarik. Ismail bin Ibrahim dikatakan mendapatkan tazkiyah dari para ahli. Ya, namanya Ismail bin Ibrahim bin Muqassam al-Asadi, yang biasa disebut dengan Ibnu Ulayyah, ya, disebut dengan Ibnu Ulayyah. Beliau ini ya digelari dengan Raihanatul Fuqaha. Raihanah itu adalah tumbuhan yang wangi, ya, tumbuhan yang wangi. Kalau diibaratkan buah, ya, buahnya manis tapi aromanya enak, ya, aromanya segar dan wangi. Raihanatul Fuqaha. Beliau diibaratkan seperti itu, ahli fikihnya pada masa beliau. Kemudian Sayyidul Muhaddisin. Beliau ini adalah sayyid, tuannya para ahli hadis. Saking kuatnya, saking ya istimewanya beliau ya dalam menjaga hadis, dalam menghafal hadis-hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Ma'munus saduq wara'at taqi. Beliau terkenal dengan waroknya, beliau terkenal dengan kezuhudannya, beliau terkenal dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam satu asar dari ulama bernama Imam Affan, kana ubadil Basrah wa huwa syab. Beliau ini adalah pemuda, tapi bukan pemuda kaleng-kaleng, ya. Beliau ini adalah usianya sangat belia, masih muda, akan tapi ubadul Basrah, terkenal di kota Irak, terkenal di kota ulama yaitu kota Basrah pada masanya. Walaupun muda tapi amalannya luar biasa. Ubad, bukan hanya abidun. Kalau abid itu orang yang ahli ibadah. Ubad itu sigoh, ya, muntahal jumu, ubad, ya, lebih daripada ahli ibadah biasa. Ubadul Basrah kata para ulama. Ikhwatul aizah rahmanullah wa iyyakum. Pujian ulama pada Ismail bin Ibrahim tidak hanya berhenti di situ. Bahkan Imamul Madini mengatakan, bittu indahu lailatan. Aku pernah menginap di rumahnya seorang ulama perawi hadis ini, namanya Ismail bin Ibrahim bin Muqassam Ibnu Ulayyah. Suatu malam aku menginap di rumah beliau. Apa kata Ibnu Madini? Bittu indahu lailatan faqara'a thulusul Qur'an. Ya, aku menginap suatu malam, aku menginap di rumah beliau, menghatamkan ya sepertiga Al-Quran dalam sholat malamnya. Ibnu Ulayyah. Imam Ahmad menuturkan, ilaihi muntahi fi at-tathabbut bil Basrah, bahwasanya beliau menjadi rujukan para ulama di masanya di kota Basrah, kotanya para ulama pada masanya, ya, di Irak. Irak itu dahulu adalah kotanya para ahli, kotanya para ulama. Nah, kemudian ikhwatul aizah rahmanallah wa iyyakum, diriwayatkan dari Imam Abu Dawud, imam perawi hadis, ma ahadun minal muhadditsina qad akhta. Setiap ahli hadis, orang yang belajar hadis, yang menghafal hadis, pasti ditemui kesalahan pada dirinya, kecuali illa Ibnu Ulayyah, kecuali imam ini, ya, saking istimewanya maka disebut Sayyidul Muhadditsin, disebut tuannya para ahli hadis. Kemudian pujian yang lain disematkan kepada Ibnu Ulayyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya. Imam Ad-Darimi mengatakan, la ya'rifu al-ghalat illa fi hadithi Jabir, ya. Tidaklah ditemukan beliau terjadi kesalahan kecuali pada satu hadis, yaitu hadisnya Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Mubarak, ya, ulama pakar, mengatakan Ibnu Mubarak bahwasanya agama ini, ya, dijaga dengan
5 orang. Yang pertama Sufyanan, 2 Sufyan. Siapa Pak? Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah, ya. Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Kemudian yang ketiga Fudail. Siapa Fudail? Fudail Ibnu Iyad, ya, Fudail Ibnu Iyad. Kemudian yang berikutnya adalah Ibnu As-Samak, ini jarang kita dengar. Dan yang terakhir Ibnu Ulayyah rahimahullahu taala. Ikhwatul aizah rahmanallahu wa iyyakum, ya, banyak keistimewaan dari seorang ahli hadis yang bernama Ibnu Ulayyah ini. Nah, yang disematkan, yang dijazahkan, ya, yang dipersaksikan oleh para ulama pada masanya. Baik, kita masuk pada matan hadisnya. Baik. Nah, dilanjutkan Pak. Karena keberanianku aku jatuh pada dosa-dosa yang menurutku itu termasuk dosa-dosa besar. Taib, dosa-dosa besar, kata beliau. Nah, dosa besar, apa itu dosa besar? Nah, di sini disebut al-kabair. Kemudian dalam Fadlullahis Shomad, salah satu syarah Adabul Mufrad disebutkan al-kabirah. Mungkin yang dimaksud adalah az-dzunubul kabirah, dosa-dosa yang besar. Apa itu dosa-dosa besar? Imam Az-Zahabi mempunyai kitab Al-Kabair. Imam Ibn Taimiyah kalau tidak salah mempunyai kitab Al-Kabair, menerangkan tentang dosa-dosa yang besar. Apa itu dosa-dosa besar? Nah, didefinisikan dan kalau kita buat penelitian itu ada apanya Pak? Ada pembatasan masalahnya. Dosa-dosa besar. Dikatakan ini dosanya besar loh. Ya, hati-hati, ini dosa kecil, ini dosa besar. Apa membedakan dosa besar dan dosa kecil Pak? Sama-sama dosa tidak? Sama-sama dosa. Apa yang membedakan? Sehingga dikategorikan ini dosa-dosa besar. Ini dosanya tidak masuk dalam al-kabair. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Wa may yusyrik billah, kemudian dalam ayat yang lain apa? Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu sampelnya, Pak, yang dimaksud dengan dosa besar sehingga kita bisa membatasi masalahnya, bisa mendefinisikannya. Ya, dikatakan para ulama ada ta'yin di sana, ada pembatasan masalah sehingga bisa didefinisikan, bisa dikelompokkan, ini dosa besar, ini dosa kecil. Ya, kalau dilihat dari ayat tadi, satu sampling saja tentang syirik. Kata ulama, syirik merupakan kabirul kabair. Dosa yang besar, paling besar adalah kesyirikan. Dzulmu, ya, minal kabair az-zulm, ya, adalah kedoliman yang paling dolim, kesyirikan. Ikhwatul aizah, dolim adalah lawan dari kata adil. Ya, ketika seorang berbuat dolim, maka dia tidak berbuat adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini ada kedoliman. Allah Subhanahu wa taala penciptanya, khaliknya, dia makhluk. Ya, kemudian dia menyetarakan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut kedzaliman, termasuk dosa besar. Maka kalau dilihat dari ayat tersebut, siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah batalkan, Allah tidak terima amal-amalannya. Kelak di akhirat termasuk orang yang khasirin, orang yang merugi. Dalam ayat yang lain sebutkan siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala ganjar dirinya dengan apa? Neraka. Nah, ganjar dengan neraka. Maka dari sini bisa didefinisikan yang termasuk dosa besar adalah kullu dzanbin au kullu dzunubin, setiap dosa-dosa yang dilakukan anak Adam. Irtikabu al-insan, setiap dosa yang dilakukan manusia, kemudian di sana ada ancaman. Ancaman apa? Yang pertama kategorinya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ketika kita melakukan dosa-dosa semacam ini, maka diancam, ya, bisa-bisa kita keluar dari agama Islam. Kalau kita enggan bertaubat, kalau kita nggak mau segera bertaubat kembali pada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Nah, kemudian yang kedua kata ulama, disebut dosa besar kalau di sana ada laknah. Ada kata laknah. Apa laknat, Pak? Nah, apa itu laknat? Kalau secara bahasa artinya apa? Celaan. Ya, kalau kita misalkan ya nggak
diserak sama orang, disenggol sama orang padahal nggak salah, ya kemudian apa? Awas kamu. Nah, atau biasanya di kita apa kata-kata apa? Binatang-binatang muncul semua gitu ya. Nah, itu termasuk laknat secara bahasa. Laknat kalau secara syariat artinya apa? Di dalam ta'awud kita selalu membaca sebelum kita membaca Al-Qur'an, baca ayat, kita membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari setan yang ar-rajim. Apa yang rajim? Yang dikutuk, yang dilaknat. Apa laknat? Kata ulama, laknat itu ya ba'id an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ancaman, kalau tadi kekufuran, ya hati-hati. Bisa-bisa kita kalau enggak segera bertaubat, ya enggak akan diampuni dosa kita, akan diancam keluar dari agama ini. Yang kedua, ya ada laknat Allah Subhanahu wa taala, au adzabun syadid, ya atau diancam dengan azab yang pedih, azab yang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ulama yang mengatakan, ya Imamul Makki mengatakan, saya enggak mendefinisikan dengan demikian. Ya, tapi beliau menyebutkan ada sekitar 18 yang dimaksud dengan dosa besar. Kata beliau rahimahullah taala, di antaranya adalah, mana tadi? Beliau tidak membatasi, akan tapi menyebutkan dari ayat maupun hadis, ya. Disebutkan oleh beliau di antaranya adalah ada sekitar sab'ata asyar, ada 17 kata beliau. Kalau di sini disebutkan ada 9 atau 7, dalam riwayat ada 9, ya. Ini beliau mengatakan ada 17 yang termasuk dosa besar. Arba'atun min a'malil qulub, 4 perkara yang termasuk amalan hati. Kata Imam Taimiyah rahimahullah taala, ibadah bukan hanya ruku, bukan hanya sujud, bukan hanya haji, bukan hanya umroh. Tapi ibadah kata Imam Taimiyah adalah apa yang ucapkan manusia, apa yang nampak dari perbuatan manusia, apa yang dilakukan oleh amalan hati manusia. Maka kata Imamul Makki bahwasanya ada 17 diantaranya adalah amalan hati, 4 diantaranya amalan hati, kemudian 4 diantaranya amalan lisan, 3 ya termasuk amalan perut, dan 2 termasuk amalan ya alat kemaluan. Dan 2 lagi disebutkan oleh beliau adalah amalan 2 tangan kita, 1 amalan kaki kita, dan 1 lagi ya dilakukan oleh seluruh badan kita. Apa itu kata beliau? Yaitu al-matruk minal ula israr fi ma'siyatillahi subhanah. Senantiasa hati kita ya terlepas dari zikir Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ingin bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, kalau kamu ingin bermaksiat ya boleh, tapi dengan syarat jangan sampai menginjakkan kakimu di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada seorang pun makhluk di muka bumi ini yang bisa ya terlepas dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul aizah rahmanallahu wa iyyakum, kemudian disebutkan oleh beliau wal qanut min rahmatillah, termasuk amalan hati putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam ayat wala yai'asu mir rahillah illa qaumul kafirin, bahwasanya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya kecuali mereka yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kufur karena mereka berharap kepada berhala-berhala mereka berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka putus asa mereka. Ya, berharap kepada makhluk, putus asa endingnya. Kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, kullu syai'un lam yakun lillah, setiap apapun yang ditujukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka la yanfa' wa la yadum, ya, tidak akan pernah bermanfaat dan tidak akan pernah awet amalan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan ya amalan yang lain, wal amnu min makrillah, ya, aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam ayatnya, tidaklah ada yang aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Makar Allah Subhanahu wa taala bisa datang kapan saja. Ya, bisa datang pagi hari, siang hari, malam hari. Seorang lagi enak-enaknya tidur tengah malam, datang ayat Allah Subhanahu wa taala berupa bencana.
Ketika seorang ya sedang asik-asiknya bekerja ya di kantornya, datang ayat Allah Subhanahu wa taala berupa tsunami misalkan, ya. Orang yang seperti ini ya dalam amalan hatinya aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, ya, dikategorikan al-kabair, orang yang berbuat dosa besar. Ikhwatal aizah rahimanallahu wa iyyakum. Berikutnya ya termasuk amalan ya dosa besar yang tidak disebutkan dalam hadis Imam Bukhari rahimahullahu taala, syahadatuz zur, ya, melakukan persaksian palsu. Ya, dirinya disumpah akan tapi melakukan persaksian palsu, termasuk dosa besar. Wal yamin wal gumus, ya, bersumpah dengan sumpah yang palsu. Berikutnya termasuk dosa besar adalah syurbul khamr, ya, meminum minuman keras. Berikutnya adalah az-zina wa amal qaumul lut wa amila qaumu lut, adalah berzina, ya, berzina layaknya suami istri, beramal dengan amalan kaum lut haram, sama dosanya besar, ya, adalah mereka yang berhubungan sesama jenisnya, baik itu ya yang disebut dengan amal kaum lut, laki-laki dengan laki-laki, wala'iyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang semacam ini, atau yang disebut dengan ya asimhak, ya, perempuan dengan perempuan, ya, merupakan dosa besar. Ikhwatul aizah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian termasuk dosa besar yang lain yang disebutkan oleh Imamul Makki rahimahullahu taala, ya, as-sariqah, mencuri, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-firar minaz zahaf, ya, sama dengan apa yang disebutkan dalam hadis, ya, ada lari dalam medan pertempuran. Wal wahid min itsnain ghair mutaharrif ila imam wala mutahayyiz ila fi'atin, adalah tidak taat kepada pimpinan, ya, ketika perang dirinya pengen ya maju sendiri, ya, seperti yang terjadi pada perang Uhud. Sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika nanti sudah nampak kepada kalian, ya, bahwasanya kaum musyrikin terlihat kekalahan pada mereka, terkumpul harta ghanimah, jangan terperdaya, ya. Ini adalah tipu muslihat, karena namanya perang adalah politik itu banyak, ya, tipu muslihatnya. Akhirnya benar, mereka tidak mendengarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam diserang, dihancurkan, dihantam habis ketika terjadi perang Uhud. Ikhwatul aizah rahmanallahu wa iyyakum. Nah, ini adalah definisi dari dosa besar. Baik. Mungkin sampai di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ada yang mau didiskusikan? Jadi ulama mengatakan, ya, ini adalah definisi dari al-kabair atau al-kabirah, dosa-dosa yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang keras, ya, dengan laknat atau ya dengan adzabun syadid, dengan adab yang pedih, atau bahkan diancam, hati-hati kalau kita tidak segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa-bisa kita diancam keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Disebut al-kabair minal kabirah. Baik. Kemudian ikhwatul aizah, ya, kata ulama, ini bisa, ya, sedikit demi sedikit kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala bisa dikurangi dosanya, ya, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, al-jum'ah ilal jum'ah wal umrah ilal umrah wal hajj ilal hajj kafaratun lima bainahuma. Ketika seorang melaksanakan ibadah Jumat, ketika seorang melaksanakan ibadah umrah maupun haji, terdapat kafarah, terdapat penutup dari dosa-dosa dirinya, ya, illa ma ijtanaba al-kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak amalan-amalan yang kecil, yang sepele, yang bisa, ya, mengurangi dari dosa-dosa kita. Berwudu dengan wudu yang sempurna, berjalan dari rumahnya menuju masjid, melaksanakan sholat 5 waktu, termasuk kafaratul dzunub, ya, termasuk penebus dosa-dosa kita. Nah, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau nggak ada yang didiskusikan, kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Insya Allah kita lanjut, ya, matan dari hadis, bagaimana berinteraksi dengan kedua orang tua kita,
masih melanjutkan, yaitu cerita dari perawi tersebut yang bertanya kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dalam satu riwayat disebutkan Abdullah bin Umar, dalam riwayat yang lain dengan fathah ain, Abdullah ibni Amr ibni Al-As, ya. Apakah yang saya lakukan termasuk dosa-dosa besar? Nah, insya Allah kita lanjutkan apakah yang dilakukan oleh sahabat dalam riwayat tersebut termasuk dosa besar ataukah di luar dari dosa-dosa besar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.